أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله على سير النعم التي لا تحصى، الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الحمد لله والشكر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين تعظيما لشأنه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-mu'minin, al-mu'minat, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-10 Ramadan ini terus kita berdoa, Allahumma ya Allah, a'inna 'ala siyam, bantulah kami agar mudah berpuasa, wa 'alal qiyam, mudah untuk melaksanakan ibadah malam-malam Ramadan, tarawih dan witir, tahajud. Wa tilawatil Quran, mudahkan kami untuk mengkhatamkan, membaca Quran sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mari kita bersama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kepada ujung Ramadan kita datang berpuasa dan beribadah, perbanyak kepada Allah. Semoga derajat takwa bisa kita dapatkan. Allahumma ja'alna min ibadika salihin, jadikanlah kami hamba-hambamu orang-orang saleh. Waj'alna min ibadikal muttaqin, hamba-hambamu yang bertakwa. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita diberikan nikmat duduk di rumah Allah, datang di waktu subuh. Dan orang yang salat subuh ini termasuk orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam kepada Nabi junjungan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan di hadapan kaum muslimin, kaum muslimat ilmu yang insyaAllah mulai pagi ini kita amalkan. Bagi yang belum, begitu pula nanti menjelang matahari terbenam. Berulang kali dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk memperbanyak tasbih. Tasbih, kapankah waktunya? Sebenarnya berzikir sepanjang waktu, sepanjang hari bertasbih, berzikir. Namun ketika dengan Syekh Palestina kemarin, Profesor Dr. Muhammad Mufli, di mobil dia bercerita kepada kami dari guru beliau. Berarti dia mengatakan ada satu ibadah yang jangan dilewatkan selama Ramadan ini, apatah lagi di Ramadan tentunya, dan juga di hari-hari setelah Ramadan, yaitu berzikir, bertasbih, terkhusus bertasbih menjelang matahari terbit di waktu pagi dan bertasbih menjelang matahari terbenam. Ini kaji kita pagi ini. Memperbanyak tasbih setelah subuh, memperbanyak tasbih sejak 5:30 mungkin sampai waktu maghrib. Walaupun kita mungkin bercerita atau mungkin duduk di tepi sungai Kuantan sambil menengok air mengalir, indahnya pemandangan, bertasbih juga. Ternyata di berbagai ayat di Al-Quran Allah menyuruh kita memperbanyak tasbih, terkhusus waktunya sore dan pagi. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah At-Tur, wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memperbanyak tasbih di waktu malam. Di waktu malam hendaklah kita
memperbanyak tasbih memuji kepada Allah di waktu malam, wa adbaran nujum, dan ketika matahari, ketika bintang-bintang terbenam waktu fajar. Artinya mendekati subuh, habis itu setelah subuhnya memperbanyak tasbih, membaca subhanallah, memuji kepada Allah, bertasbih. Kemudian secara khusus juga pagi dan petang, surat Thaha ayat 130. Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wasabbih bihamdik, dan bertasbihlah dengan memuji nama Allah. Bertasbihlah dengan memuji nama Allah qabla tulu'i syams, sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Ini jelas. Kemudian wa qabla ghurubiha, sebelum ia terbenam. Memperbanyak tasbih sebelum matahari terbit dan sebelum ia terbenam. Kemudian Allah juga berfirman di surat Qaf, wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Wa adbaras sujud artinya apa? Kita disuruh oleh Allah wasabbih. Maka hukumnya sunnah. Al-aslu fil amri al-wujub, asal daripada perintah itu adalah wajib. Jadi tetapi tidak semua perintah bentuk fi'il amr itu wajib maknanya. Di sini Allah menyuruh kita, sunnah hukumnya mandub, kita disuruh memperbanyak tasbih, yang mana waktunya di waktu malam, wa minal lail, di waktu malam. Fasabbih, maka memujilah, bertasbihlah kepada Allah. Wa adbaras sujud, di setiap selesai salat. Kita membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus kita baca apa? Subhanallah 33. Hadisnya. Tahmid 33, alhamdulillah, takbir 33. Kalau sebelum tidur kita juga bertasbih, bertahmid, tasbih 33, tahmid 33, takbirnya 34. Jadi memperbanyak tasbih di sepanjang malam dan setelah salat. Maka perbanyaklah bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sesungguhnya kalau kita buka Al-Qur'an, kalau kita lihat di Al-Quran, ada tujuh surat itu berbeda dengan yang lain. Yang mana 7 surat ini dibuka dengan tasbih. Ada 7 surat yang dibuka dengan tasbih. Mungkin kalau yang populer di kita 2, surah Al-Isra dan Al-A'la. Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Dimulai dengan tasbih. Karena kisah Isra ini Masya Allah menampakkan kekuasaan Allah. Al-A'la juga sering dibaca oleh para imam di salat witir. Karena hadisnya begitu, Rasulullah membaca kalau rakaat pertama Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Kemudian Nabi membaca Al-Kafirun. Kemudian rakaat ketiga membaca Al-Ikhlas. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ada surat-surat yang lain juga dimulai dengan tasbih. Yang pertama Al-Isra, pangkalnya tasbih. Kemudian surat Al-Hadid, artinya besi. Itu juga dimulai dengan tasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di bumi dan di langit dan di bumi. Allah Maha Perkasa, Ia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Begitu pula surah Al-Hasyr, As-Saff, surah Al-Jumu'ah. Itu dimulai dengan tasbih. At-Taghabun, itu juga dimulai dengan tasbih. Bapak Ibu yang berbahagia, ini menunjukkan kepada kita agar kita dalam hidup ini memperbanyak tasbih, menyebut, berzikir subhanallah, subhanallah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah seseorang dari hadis Samurah bin Jundub, rawahu Muslim. Ada seseorang datang kepada Rasulullah.
Ja'a a'rabi. Atau saat di Hidayat ada bedanya kalau orang pedalaman a'rabi. Tapi kalau orang-orang kota Arabi. Ja'a a'rabi, di hadis yang lain ja'a rajulun. Datanglah seseorang, anna a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada orang Arab pedalaman datang kepada Rasulullah. Dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Ini perintah Allah ni aku rasakan sangat banyak kepadaku. Ya, memang begitulah kalau ingin masuk surga itu harus banyak amal, harus banyak perintah-perintah ini kita lakukan. Lalu dia mengatakan, fa ambi'ni bi amrin atashabbathu bihi. Dia minta kepada Nabi, tolong sampaikan kepadaku sebuah berita yang besar, ambi, yang mana dengan itu aku bisa memperteguh keislamanku, memperbanyak amal solehku. Apa yang Nabi katakan kepadanya? Yang Nabi katakan kepadanya, qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jalla. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jalla. Hendaklah, kata Nabi, lisanmu basah dengan berzikir menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa kita memperbanyak zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di hadis yang lain, Rasulullah bersabda, ahabbul kalam ilallahi arba' la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ahabbul kalam, di antara ucapan yang Allah cintai, ahab, arba', ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Dari manapun ungkapan ini engkau mulai, tidak akan memudaratkanmu. Indah, baik, besar pahalanya. Arba', ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kata guru kami, kita mulaikan mungkin dengan baca tahmid, alhamdulillah, subhanallah, atau kita mulaikan dengan takbir, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Kemudian memperbanyak tahlil, la ilaha illallah. Karena Nabi bersabda, afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang terbaik itu adalah la ilaha illallah. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi dalam hidup ini kita perbanyak untuk bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika setiap waktu di Ramadan ini, jadi memang waktu-waktu di Ramadan ini adalah waktu-waktu yang sangat istimewa. Detiknya, jamnya, menitnya sangat bernilai sangat. Ia hanya datang dalam sehari, maksud kami satu kali setahun 30 atau 29. Sepanjang itu, kami masih ingin menceritakan kisah daripada Syekh Palestina kemarin. Umurnya 62. Itu juga kesaksian dari abang kami yang di Pekanbaru, alumni Mesir juga. Ternyata beliau, dan kami intip juga, dengarkan dari arah penginapan di pondok, itu malam dia lambat tidur. Dan di tangannya hanya ada tasbih, dia berzikir kepada Allah. Malam itu dia kena tidur jam 1. Dia baca Quran. Saya datang siang ke kamarnya itu, dia baca Quran sambil jalan. Kalau kita jalan kan jalan gitu aja. Beliau tidak, sambil jalan, ngeliling kamar, jalan baca Quran. Dan dia sudah hafal memang dari umur 17. Begitulah kehidupan. Dia mengatakan, ini waktu-waktu di Ramadan istimewa. Ya, maka perbanyak bertasbih. Bapak Ibu, sekalipun kita sibuk berdagang, bekerja, tapi jangan lupakan tasbih. Memuji kepada Allah, subhanallah, subhanallah. Karena memang ungkapan zikir ini tak butuh kepada perjuangan sebagaimana kita puasa 13 jam, sebagaimana kita sholat harus lama. Zikirnya ibadah yang ringan. Dan itu yang Nabi katakan dalam hadisnya, bukan ibadah yang berat sebenarnya, ringan. Mana buktinya? Kata Nabi Muhammad, kalimatani, ada 2 kalimat. Khafifatani alal lisan, sangat ringan. Nabi tak mengatakan thaqilatani di lisan, tapi beratnya di timbangan. Kata Nabi, khafifatani alal lisan,
Ada dua zikir yang sangat ringan diucapkan. Tak berat kata Nabi, ringan. Habibatani ila rahman, tentunya dua kalimat ini dicintai oleh Allah. Apa lagi? Thaqilatani fil mizan. Dua kalimat ini merupakan sangat berat ketika ditimbang di mizan. Kemarin kita sampaikan juga ketika tausiah bahwasanya di akhirat, perjalanan ke akhirat ada namanya yaumul mizan, hari ditimbang. Ditimbang semua dosa, kebaikan ditimbang semuanya. Nah, ada dua kalimat dengan dua zikir ini sangat berat nanti ketika ditimbang. Apa itu? Kata Nabi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bahkan di hadis lain, bahwa ketika seseorang membaca subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah, ketika seseorang itu membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, kata Nabi Muhammad, ghufira lahu, akan diampuni dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih zabatul bahr, sebanyak buih di lautan. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita gunakan waktu kita sebanyak mungkin, sesering mungkin dengan ibadah yang ringan ini. Kita basahi lisan kita, kita gunakan ini untuk berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak. Di Al-Qur'an itu wadzakirinallaha wadzakirat. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, dan laki-laki dan perempuan yang banyak juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, semoga pada pagi hari ini bertambah ilmu kita agar kita tak lalai. Kata guru kami, kenapa syekh-syekh itu atau para guru, para doktor, memang kami lihat begitu, dua yang mereka pegang. Yang pertama tongkat, satu lagi tasbih. Bapak Ibu mungkin kadang ada ragu juga, Ustaz, apa hukum pegang tasbih ini? Bid'ah atau tidak? Ini banyak dalil masalah ini. Kalau Bapak tak pakai tak masalah, cukup dengan jari tangan. Kalau Bapak nak pakai tasbih pun ada dalilnya. Yang jelas kita perbanyak saja bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan nak pakai jari, ada dalilnya. Nak pakai tasbih pun ada dalilnya. Cuma kalau kita pegang tasbih ini lebih ingat kita, ini ada tasbih di tangan nih, termotivasi kita untuk menggunakan tasbih. Kalau tangan biasa saja mungkin karena jarang digunakan, bagi yang sering bagus. Subhanallah, subhanallah, bagus. Dan cukup juga 3-3 ini jumlahnya. Ya, tapi kalau pakai tasbih, baik itu tasbih digital, murah harganya 10.000 cuman, atau tasbih biasa, ini kita gunakan. Jadi tasbih itu mengingatkan zikir. Satu lagi, guru-guru itu pakai tongkat. Kenapa? Karena mereka tongkat ini ibaratkan, mentamsilkan jalan yang ditempuh menuju akhirat. Bekal harus banyak karena jalan itu sangat panjang. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga hal ini menjadikan ilmu kepada kita. Di Ramadan ini perbanyak bertasbih. Gunakan waktu kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Mungkin kita ada membahasakan, ala bosan baca tasbih, tahmid sudah tulai, ala bosan lo, tidak pakai bosan-bosan, ganti saja. Ya, ganti tasbih, pindah ke tahmid, pindah ke takbir, pindah ke tahlil, pindah ke yang lain juga bisa. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kita gunakan waktu-waktu di Ramadan ini untuk memperbanyak zikir. Apatah lagi menjelang matahari terbit dan menjelang matahari terbenam. Ini jelas. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah memuji Allah Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Surah Thaha. Surah Thaha ini kita sama-sama tahu kisah Umar masuk Islam. Itu gara-gara apa? Mendengar bacaan surat Thaha. Umar yang keras, Umar bin Khattab, luluh hatinya dengan membaca surat Thaha. Semoga hati kita yang keras luluh dengan bacaan Quran, hati kita yang keras luluh dengan banyak berzikir kepada Allah. Demikian saja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.